Saya katakan mereka ini kadang beliau-beliau ini senior-senior saya, ya kan. Beliau-beliau ini kan senior-senior saya yang gila semuanya itu. Gila sangat mencintai negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesimpulannya, saya berpikiran positif bahwa purnawirawan itu sangat cinta kepada negara dan khawatir beliau tahu situasi ancaman. Kalau nanti tidak disampaikan, tidak ikut berjuang, maka ketika dibangunkan nanti kan tangannya bicara kayak jadi saksi kan gitu. Jam prajurit tua ini jagoan-jagoan juga. Kalau ada masalah yang menghancurkan negara, nggak usah dipanggil, cari rampok senjata, kita bergerak. Bang Levi, selama 2 bulan ini kan saya merenung. Merenung, ternyata semakin saya merenung, semakin saya mendalami kondisi dunia dan kondisi negara kita, semakin menakutkan. Ya. Rakyat kita sudah 280 juta sekarang. Kemudian kondisi ekonomi kita hanya bagaimana menjual bahan baku, ya kan? Kemudian kembali ke sini menjadi pasar karena kita ada banyak. Ketika terjadi perang pasar antara Cina sama Amerika, kemudian Ukraina, semakin Putin juga menyatakan ini, dan kita sama-sama tahu bahwa teori hegemoni yang disampaikan oleh Amerika dengan global paradox, yaitu keterbukaan, demokratisasi, lingkungan hidup, HAM, itu kan semua kan kaidah-kaidah hukum yang ditentukan sebagai polisi dunia. Sekarang ini karena perang berkepanjangan, karena kondisi ekonomi yang sulit menghadapi perang dagang, mereka tidak lagi menjadi polisi gitu kan. Nggak ada polisinya. Nggak ada polisinya gitu kan, istilahnya. Nah, sekarang ini dampak dari dua kejadian di dunia ini, ada ketidakpastian ke depan bagaimana. Ya kan? Kita sudah kena lompatan teknologi yang dulu waktu saya masih menjadi kasat sampaikan dampak dari peak oil theory akan menjadi orang lebih hemat lagi, tidak menggunakan orang. Kemudian kalau dulu saya bilang pakai laptop bisa lihat ke pasar gitu kan, sekarang tiba-tiba ada Grab dan sebagainya. Sehingga itu perangkap teknologi IT ini membuat lebih efisien, maka sumber daya manusia lebih kecil. Ini berkaitan dengan ini. Kemudian kita akan masuk lagi ke mungkin 2025, 30-an itu kuantum, di mana hitung-hitungan apa itu lebih cepat, ya kan, security segala macamnya. Nah, ditambah yang tadi ya, akhirnya kita hidup di hutan belantara rimba yang terjadi hukum rimba, gitu. Siapa yang kuat, dia makan yang lemah. Siapa yang ekonomi kuat, adalah dia bisa memproduksi dengan low cost, kemudian dia bisa menggunakan high teknologi, kemudian dia bisa menghasilkan high performance atau barang yang bagus, ya. Kemudian dia bisa menjual dengan low price. Itulah yang jadi pemenang. Gitu. Nah, kita sekarang ini, yang saya sampaikan tadi, kita sudah high cost, ya kan, produksi. Kemudian tidak dibarengi dengan teknologi yang canggih. Sehingga barang yang dihasilkan pun kualitasnya tidak tinggi. Tetapi price-nya mahal. Siapa yang mau beli? Gitu. Dan ini semuanya kemakan dari jadikan pasar oleh Cina. Nggak salah dia cari pasar sini. Kalau kita punya bargaining position yang bagus, kita ngomong dong, oh, lu kesini dong barang-barang lu, ya kan, gue pakai merek produk gue, kan gue jual ke sana, bagi-bagi keuntungan, kan bisa seperti itu. Tapi enggak kan gitu, jadi pasar. Nah ini dalam kondisi yang seperti ini, ya kan, bagi orang-orang tadi yang memelihara preman, saya minta sadarlah. Kita sama-sama berjuang bersama-sama, karena bangsa yang hebat adalah bangsa yang tangguh, bangsa yang cerdas, bangsa yang sigap menghadapi situasi, dan bangsa yang bersatu. Itu modalnya. Nah sekarang kita sama-sama bersatu untuk negara kita ini. Kan? Apalagi preman terus dihilangkan, makanya korupsi dihilangkan. Semua kita rakyatnya bersatu, lawan itu premanisme, lawan itu mafia, lawan itu korupsi,
mafia hukum segala macam, teriak semuanya sama-sama. Berarti cocok. Salaman dulu kita. Oh, salaman ya. Ya, Oke, terima kasih. Kami Belum. Ini ada soal kan dari kenapa kemudian ribut-ribut Hercules tadi itu ya. Itu kan karena sebenarnya dia kelihatannya pasang badan, kan ada 8 poin tadi ya Pak Gatot ya, para purnawirawan itu. Yang paling diributkan sekarang itu kan memang poin ke-8 soal tuntutan agar Gibran itu Ganti lah, dicopot. Dimakzulkan. Bahasa hukumnya gitu ya, dimakzulkan ya. Tapi bahasa di situnya dicopot. Dicopot dan sebagainya. Pak Gatot sendiri memandangnya seperti apa? Apakah memang harus seperti itu? Ya kan gini, Bang Her, saya katakan mereka ini kadang saya katakan beliau-beliau ini senior-senior saya. Ya kan. Beliau-beliau ini kan senior-senior saya yang gila semuanya itu. Ya. Gila sangat mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Itu poin yang pertama. Yang kedua, sama dengan saya, beliau-beliau ini sadar bahwa umurnya nggak panjang lagi. Ingin husnul khotimah. Nah, Pak Gatot kan baru 52 kan sekarang. Ya, kenapa? Karena beliau-beliau dengan saya pernah bersumpah. Yang tidak bisa dihapuskan kapanpun juga, secara pribadi sumpahnya karena demi Allah saya bersumpah akan selalu setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kekhawatiran terhadap negara ini dalam kondisi yang sekarang ini yang berkaitan dengan Gibran, itulah yang menyebabkan beliau itu bersuara. Kayak itu ketakutan karena kecintaan pada negara untuk menyelamatkan negara, ya kan? Membantah silakan. Tapi jangan menghina perorangan dong. Apalagi ngomong purnawirawan, saya kan purnawirawan, presiden saya juga purnawirawan dong. Lalu kan gitu. Saya pun kalau dikatakan Pak Gatot itu kan non konstitusional, ya tidak ada masalah. Kan di argumen itu argumen yang dikatakan Bang Refli gunakan otak lagi gitu. Bukan gunakan otot gitu. Jadi kesimpulannya, saya berpikiran positif bahwa purnawirawan itu sangat cinta kepada negara dan khawatir beliau tahu situasi ancaman. Kalau nanti tidak disampaikan, tidak ikut berjuang, maka ketika dibangunkan tadi kan, ya dibangunkan, terus ketiga apa? Tangan bicara, mulut terkunci, tangan dan mulut terkunci, tangan dan kaki bicara. Nah, tangannya bicara kayak jadi saksi kan gitu. Lagunya Chrisye ini. Lagu Chrisye yang cuma sekali doang dia rekaman. Setelah itu nggak bisa nyanyikan lagi dia. Kan itu kan. Itu yang ditakutkan gitu loh. Jadi sangat wajar menyampaikan hal semacam itu. Kan warning. Itu kan warning kan gitu. Warning yang disampaikan kepada penentu kebijakan. Bukan mereka mengeksekusi. Apalagi menekan, mengancam. Tidak ada kan itu disampaikan kepada presiden. Karena sebenarnya mereka mau minta waktu bertemu dengan presiden sebetulnya kan. Tapi belum ketemu. Dengan cara seperti kan sampaikan. Dan dalam negara demokratis ya usulan itu wajar saja. Yang tidak boleh itu melakukan perbuatan anarkis kan begitu. Dan yang dilakukan kan rapat, menyampaikan pendapat, ditulis, ditandatangani, disampaikan kepada presiden. Walaupun saya tidak ada di situ karena saya ada acara kawinan. Nah itu kalau gitu kita pertanyaannya, sikap pribadi Pak Gatot sendiri, saya nggak tahu sebagai personal atau sebagai presidium koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Apakah itu salah satu menurut Pak Gatot memang langkah yang harus dilakukan untuk menyelamatkan masa depan bangsa ini? Nah, sebelumnya klarifikasi, di situ ada 103 jenderal yang tanda tangan. Pak Gatot ikut tanda tangan nggak? Saya tidak. Enggak ya, oke, sudah klarifikasinya itu aja. Lanjut, silakan. Saya katakan tadi kan itu persepsi dari para purnawirawan karena kekhawatirannya. Kekhawatirannya. Saya tidak ikut situ karena saya ikut tadi di perkawinan di teman saya gitu. Jadi ya saya pikir suatu hal yang wajar dalam demokrasi ini menyampaikan pendapat seperti itu. Itu pendapat loh. Kecuali dia melakukan sesuatu yang untuk menjatuhkan, itu tidak boleh. Kan gitu. Tetapi beliau menyampaikan, ya terserah atau presidennya gimana nanti kan. Apa salah? Ya tidak. Menyampaikan kepada presiden, mau apa aja terserah aja. Mau minta duit pun boleh. Kan gitu. Nah ini kelihatannya kenapa yang sebelumnya kita bicarakan, kenapa kemudian Hercules marah dan ngata-ngatain Bang Yos sebagai mulutnya udah bau tangan dan sebagainya, itu kan berkaitan dengan pernyataan Bang Yos tentang kekhawatiran dari para purnawirawan. Itulah yang menyebabkan saya marah, menyerang pribadi, dikatakan purnawirawan sudah bau tanah, saya juga dong, presiden saya juga dong. Siapa dia kan gitu. Tapi terkesan dia pengen cari sandaran
Jadi seolah-olah yang diserang ini, yang dikritik ini presiden. Padahal jelas kan poin 8 itu wakil presiden. Ya cara preman kan berarti kan sandarannya kan? Cara preman kan gitu. Jamin fitnah kan gitu. Mau kudeta, mana kudeta mananya? Memanipulasi lah Ya, tepatnya. manipulasi berita kan gitu. Iya, iya. Itu kan dia jelas kalau videonya ada. Iya, iya. Kapan Pak Suharto mau kudeta sama presiden? Nggak ada. Nggak ada. Bang Yos malah merasa dia sangat dekat dengan Pak Gatot, Ya, dengan kan? Pak Prabowo gitu. Yang 8 juga kan nggak ada yang datang presiden. Nggak ada. Hanya yang tidak dukung hanya IKN saja kan. IKN. Itu apa salahnya gitu kan. Gitu. Ya. Masalahnya gini loh. Kalau ini dibiarkan, ya kan, kasihan prajurit. Iya kan, prajurit jangan. Berarti kalau gua jadi purnawirawan diinjak-injak sama preman. Kita purnawirawan suruh perang juga masih mau di depan. Gawat ini. Jadi kebanggaannya itu hilang ya kan? Iya. Berarti kok saya prajurit saya jagoan-jagoan, kan gitu. Jam prajurit tua ini jagoan-jagoan juga. Kalau ada masalah yang menghancurkan negara, nggak usah dipanggil. Cari rampok senjata kita bergerak gitu kan. Gitu. Jadi jangan ngomong seperti itu nggak enak gitu. Ya kalau kita bicara, melihat orang bicara, strasa yang paling rendah kan, Bang Raffi bicara ngapain gue dengar. Oke. Ya. Agak tinggi sedikit, dia masih melihat isinya. Yang paling tinggi kan value-nya yang dilihat. Value, oke. Value yang dilihat. Jadi sebagai warga ini sudah terbelah. Nah, dan ini bukannya sekedar itu saja. Contoh lainnya, 4 hari kemudian, tanggal 20, Bang Yos, mantan Kabin, mengingatkan. Soal warga negara TKI. Soal TKA. TKA Cina. Iya, soal TKA. Iya. Kan? Mengingatkan bahaya kan. Tapi ada yang menanggapi, bahkan anggota DPR. Iya. Bahwa itu SARA. Dari mana SARAnya? Orang ngomong tentang warga negara asing ya. Iya. Kalau itu, maaf ya, bukan apa contoh. Iya. Cina Jatim, Cina Jakarta, Cina itu SARA. Iya. Tapi TKA SARA. Yang SARA justru membuat SARA juga yang bicara itu. Iya. Tetapi yang dipaspadai, nasionalisme kita udah luntur. Gitu. Ini berbahaya sekali. Karena salah satu menyebabkan bangsa mati ini, kalau terjadi pertentangan di internal anak bangsa sendiri. Gitu. Dan ini sudah pada puncaknya. Gitu. Nah. Dan situasi ini, Bu Raffi, yang saya katakan tadi pembukaan ini sudah semuanya udah diabaikan semuanya. Melindungi bangsa udah nggak ada lah, ya kan? Kemudian apalagi tumpah darah. Bayangin 1% warga negara Indonesia, ya kan? Itu menguasai kurang lebih 43% sekian. Ada yang mengatakan bahwa lebih, belum lagi bangsa asing dan sebagainya. Jadi kadang-kadang saya sedih kalau ikut acara untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tanah airku yang mana sebenarnya itu kan? Iya. Jadi, nah ini semuanya karena apa? Karena terjadi kudeta konstitusi. Kudeta konstitusi. Ya. Jadi konstitusi yang di atasnya itu nggak dihargai lagi. Oke. Sudah dikudeta, sudah bukan lagi tidak dihargai, tapi sudah dikudeta. Gitu. Gitu. Sudah ditundukkan. Dan itu terang-terangan terjadi. Gitu. Contoh gampangnya saja lah, Undang-Undang Cipta Kerja. Iya. Omnibus Law ya. Omnibus Law. Iya. Nah, pembuatannya sistem pembuatannya bagaimana, sudah di demo banyak orang segala macam kan. Tapi pemerintah, eksekutif sama legislatif nggak peduli, gitu. Tetapi akhirnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa itu bertentangan dengan undang-undang yang lebih atas. Iya, Undang-Undang Dasar. Dasar 45. Tetapi yudikatif Mahkamah Konstitusi pun mengkudeta keputusannya sendiri. Dengan masih mengatakan berlaku 2 tahun. Oke. Gitu. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Berbahaya apa? Kalau institusi-institusi di bawahnya itu melakukan hal yang sama. Selalu memberikan ruang ya. Selalu memberikan ruang dan semau-maunya. Dan ternyata terbukti juga. BLT ini tadi. Iya. Ya kan? Menteri Dalam Negeri ya kan? Menunjuk
TNI Polri aktif sebagai penjabat kepala daerah. sebagai penjabat kepala daerah. Bayangkan itu. Nggak usah selesai deh Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 dan Nomor 2 tahun 2002 Tentang TNI, tentang Polri ya. Ya, Polri dan TNI. Untuk masuk ASN, yang pertama kali mengundurkan diri. Yang dibolehkan jabatan-jabatan di institusi tertentu. Yang sudah disebut dalam undang-undang Undang-undang, ya. gitu. Mahkamah Agung katanya. Ya. Sebagai hakim militer kan. Lemhanas, Basarnas, kemudian Bakamla, Kemhan. ya Kemhan, Iya. otomatis lah itu. Iya. Ya. Jadi itu. Mahkamah Konstitusi pun sudah menegaskan. Ya. Tapi berjalan saja gitu kan. Nah, ini kalau diikuti oleh institusi-institusi yang lainnya lagi, yang lebih berbahaya lagi, kan? Ini bisa ngambil orang semau maunya nanti. Hukum pidana yang nggak ada, cuekin aja dulu sekalian. Iya. Kan? Contohnya, akhirnya kembali lagi seperti KUHP lagi, seperti zaman Belanda lagi. Iya. Pengakuan paling atas. Kan bisa pengakuan kan bisa diplesetkan. Iya. Bisa direkayasa. Contohnya saya, kan gitu. Kalau Idul Fitri Idul Adha kan sholat Id di tempat saya kan, masyarakat sekitarnya ada datang kan gitu. Iya. Ya kadang-kadang adalah makanan, ada sekedar uang, kayak gitu kan. Tiba-tiba di situ ada mantan teroris. Iya. Kemudian entah berapa bulan kemudian dia tertangkap lagi dengan aksi teroris lagi. Iya. Pernah dibiayai oleh saya teroris. Karena ngasih amplop waktu Idul Fitri. Bisa aja jadi seperti itu. Wah, ini bisa juga ke saya nih. Orang datang sudah mengaku insaf ya kan? Kemudian kita wawancarai, tiba-tiba bikin kejahatan lagi. Berat juga. Tapi kalau koruptor nggak diapa-apain tuh. Ada podcast sama calon koruptor, besok ditangkap. Cuek aja gitu. Ini yang saya katakan ini bisa terjadi seperti itu apabila sejak awal kita tidak ingatkan terus anak bangsa ini bahwa dampak dari itu sangat luar biasa, dan ini dicontohkan oleh suatu negara yang paling tua saya pikir di semangat paling tua di dunia ini, China, gitu, di mana ada dinasti Qin. Dinasti Qin, bukan King. Qin. Ada dua, ada Qin, ada King. Iya, oke. Itu kalau nggak salah 2021 sampai hanya 2006, hanya 15-16 tahun. Oke. Selainnya kan ratusan tahun. Iya. Karena itu, bilang 200 tahun lebih dijajah nggak bisa merdeka. Manusia baik dan meta perjuangan dibuktikan adalah bahwa perjuangan itu mulai dari Sabang sampai Merauke ada pahlawan semuanya. Gitu. Tetapi begitu kita bersatu hanya 4 tahun berjuang. Gitu. Sudah itu pecah. Yang lama perjuangan yang lama adalah setelah kita merdeka, menyatukan, mengintegrasikan bangsa ini gitu. Oke, maksudnya setelah 4 tahun itu setelah 45 ya? Ya, kan 28 dulu. Ah ya 28. 28, ya kan 28. Dari 28 ini, kalau kita hitung 28 hanya 17 tahun. Tapi mulai perjuangannya itu kan 4 tahun. Iya. Sejak Jepang masuk 41 ya sampai dengan merdeka itu kan 4 tahun yang 4 tahun. Setelah itu setelah kita bersatu ternyata lebih mudah mencapai kemerdekaan. Nah, ini kan sebenarnya semacam sejarah yang mengingatkan bahwa kita sudah punya modal sebagai bangsa yang baik. Orang yang baik-baik, kemudian mempunyai mental pejuang, ya kan? Dan sudah bersatu. Ini dikoyak-koyak. Harusnya kita sadar bahwa ini adalah proksi juga, gitu loh. Sampai sekarang orang mengatakan cebong, orang mengatakan kampret, ada mengatakan kampret, kan gitu. Harusnya mulai sejak sekarang ini, mari kita sama-sama hilangkan itu semuanya. Karena di seluruh dunia, bangsa yang paling majemuk itu ya Indonesia ini. Iya. Kalau kita mengutamakan perbedaan,
tinggal itu waktu aja kita selesai sebagai bangsa ini gitu. Iya. Seharusnya perbedaan itu kita kikis ya dengan mengutamakan kesamaan. Iya. Pasti ada perbedaan nantinya. Iya. Tetapi perbedaan yang kodrati. Iya, yang sifatnya kodrat ya. Oke. Ya, saya kodrat itu memang Iya. lu kritik, Iya. lu lurus kayak Iya, gitu. iya. Itu kan ciptaan Tuhan, nggak bisa Iya, diapa-apain iya, kayak gitu. iya. Nah, itu. Ini yang harus sama-sama pikirkan. Mungkin saya sarankan sekarang kalau ada orang yang ngomong cebong, ada orang ngomong kardun, itu bagian dari pada proksi atau orang yang kualitasnya rendah, ya kan, yang tidak tahu bahwa bangsa ini kalau terpecah itu akan hancur. Oke. Makanya kalau lihat kemarin sore pada saat deklarasi kan itu Ya. kan berpacu dengan waktu itu. Maka sore-sore walaupun tanpa Gibran dideklarasikan itu. Gitu. Ini ancaman jangan main-main. Kayak gitu. Dia nggak ngangkat bisa berubah sekarang ini. Ya. Kayak gitu. Karena Mahkamah Konstitusi apapun yang diputuskan adalah final. Semau dia aja kan gitu. Iya. Seperti yang sekarang ini, kalau kita kupas tentang masalah etika moral semuanya kan dilanggar. Dengan melihat sekarang ini begitu diketok, nggak sampai 1 hari jutaan kan yang berkomentar, mengecam semuanya kan gitu. Iya. Nah, inilah yang kondisi yang sekarang ini. Ya, tapi kalau jadi mendaftar, bulinya ini bukan ke Mahkamah Konstitusi lagi. Oke. Semua orang bulinya ke arah Jokowi. Oke. Bukan dalam negeri, luar negeri juga. Gitu. Bagaimana? Jokowi pribadi atau Jokowi sekeluarga? Terutama Jokowinya ya. Ya, sekarang begini. Satu orang yang nama Pak Jokowi ini, dia bisa memporak-pandakan PDI Perjuangan di Solo dan di Medan. Iya. Sekarang di Jakarta memporak-pandakan negara ini. Kan gitu. Memporak-pandakan negara ini. Kan gitu. Dengan Oke. cara seperti ini. Gitu. Menarik Ini. nih, memporak-porandakan Solo sudah, Medan sudah, dan sekarang negara ini. Di Jakarta negara ini. Ah, iya, iya. Nah, mungkin Kan. bukan karena ini bukan pemilihan gubernur DKI. Iya, kan gitu. Oke. Mengapa demikian? Ya kita kan melihat apa yang dikatakan Pak Yusuf Kalla. Kalau terpilih dilantik sebagai presiden dan wakil presiden, terus ada berhalangan tetap Pak Prabowo. Ini kata JK kan gitu. Dan itu benar. Bayangkan apa yang terjadi. Padahal Pak Jokowi sendiri pernah bicara dalam satu event di mana di acara relawan Ya. bahwa pemilihan presiden ini sangat menentukan ke depan Indonesia, Oke. gitu kan. Kalau salah begini bla 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 bla. Kalau salah luar biasa dan sebagainya kan. Dan ini bukan Jokowi yang ngomong, Iya. pengamat yang ngomong kan gitu. Iya, iya. Beliau kan ngomong seperti itu. Ya. Pengamat yang ngomong gitu. Dan kita bisa melompat menjadi negara maju atau terjebak dalam middle income, Ya. jebakan ya, Jebakan country, middle income country, ya. yang seperti di Amerika Latin itu. Ya. Itu dikasih contoh sama Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi sendiri yang ngomong bukan saya ini, Ya. pakar-pakar dari IMF, Ya. World Bank, kemudian McKinsey, Bappenas, dan pakar-pakar. Walaupun kita punya bonus obligasi, tapi pemimpin negara ini sangat perlukan. Apa yang terjadi? Apalagi kalau kita melihat, Bung Raffi, suatu hal yang mengerikan. Saya mencari data, dan data ini dari Profesor Weiner, ya, Profesor Weiner Antweller dari University of British Columbia, Oke. yang mengamati nilai tukar negara-negara, ya, dolar dengan nilai tukar negara-negara. Untuk Indonesia, ya, rupiah dari tahun 71 sampai dengan 2022 itu tergerus kurang lebih 3.992,78%.
Bayangin kenaikannya itu 3.982%. Kalau sampai hari ini kemarin ya kita lihat itu 4.277, 28%. Hanya berkisar 1 tahun saja. Ini kita sudah tekor 284% dari awal nilai dolar tadi itu. Jadi kalau kita hutangnya 7.000, 10 tahun lagi kita tidak bisa bayar pokoknya, itu bisa berlipat berapa kali? Bisa 8 sampai 8 kali kurang lebih. Jadi hutangnya berapa? 40 sekian ribu. Disinilah perlu pemimpin yang benar-benar mengerti, karena Singapura 71 sampai dengan 22 dia minus 54. 71 sampai 72. Minus 54. Oke. Yang bisa nyaingi Singapura di tetangga kita, dekat-dekat kita itu Jepang. Jepang 63% lebih minusnya. Iya. Gitu. Sebelum mereka recovery dan maju menjadi negara maju. Justru kalau minus ini kan berarti kan dia bukan inflasi, deflasi malah kan. Surplus gitu loh. Oke. Karena mulai dari nilai dolar banding rupiahnya 10. Sorry. Nilai mata uang mereka lebih menguat dibandingkan lebih dolar. menguat. Singapura sama Jepang lebih menguat. Gitu loh. Malaysia saya tidak bisa menghitung karena sejak 90 dia baru berubah kan, berubah ringgit gitu. Ini yang sangat benar-benar kita harus menyiapkan pemimpin yang benar-benar mengerti dari berbagai aspek sehingga bisa mengangkat permasalahan-permasalahan yang sangat mendasar. Bahaya sekali gitu Pak, seperti ini. Jadi wakil presiden memang tidak punya tugas. Dia hanya mewakili kalau presiden berhalangan. Tapi kalau presiden berhalangan betul. Nah, itu dia saya katakan gitu. Kita nggak tahu ya soal usia dan lain sebagainya, tetapi kan usia yang sudah lanjut, kemudian kesehatan itu juga perlu dipertimbangkan kan. Untuk suatu negara jangan coba-coba maksudnya. Jangan main-main. Jadi menghitung dari berbagai aspek gitu. Dan yang mengingatkan ini Presiden Republik Indonesia loh. Iya. Yang sudah menjabat sekarang kan. Iya, I know. Dia mengingatkan tapi dia coba-coba. Karena jangan salah, dulu Habibie harus jadi presiden kan, Mega harus jadi presiden ketika presiden yang terpilih kemudian di-impeach atau mengundurkan diri. Pak Gatot, ada lagi yang ingin ditambahkan soal Gibran ini. Gini, kita ngomong terus terang aja gini, di samping Prabowo itu kan ada orang-orang yang sebenarnya jauh lebih mumpuni untuk menjadi wapres. Ada Erick Thohir yang sudah siap-siap dengan pundi-pundinya dari awal menjabat Menteri BUMN sudah kampanye ya kan, mau jadi calon presiden. Ini cawapres aja lepas. Padahal Jokowi sendiri memberikan luar biasa panggung ke dia kan. Terakhir Menko Marinvest dia yang ad interimnya ketika Luhut tidak bisa. Ada Yusril Iza Mahendra yang selevel dengan Mahfud MD, ahli hukum tata negara dan usianya juga kurang lebih sama. Ada 3 orang yang kurang lebih sama kan, Pak Jimli, Yusril dengan Pak Mahfud. Kemudian yang ketiga ada Zulkifli Hasan yang sudah menjabat semua eksekutif, legislatif dan bahkan lincah juga, ya kan, lincah orangnya, ketua umum partai politik. Tapi ada Erlangga juga. Erick Thohir, ada Erlangga Hartarto, ketua umum partai yang pemenang nomor 2, kursi nomor 2. Tapi mereka ini lewat semua dengan anak kecil. Makanya saya bilang ngakak gitu. Kalau kita melihat kan begini Pak Raffi. Kita harus menaruh hormat kepada PDI Perjuangan. Itulah contoh suatu partai yang dia bisa menyalonkan ketuanya sendiri. Menjadi wakil presiden dan akhirnya menjadi presiden. Kayak gitu. Setelah itu sekarang mencalonkan lagi kader yang terbaik yang menjabat gubernur. Yang kedua adalah Partai Demokrat. SBY. Gitu. Dia buat partai, kemudian dia ketua partai dan dia menyalonkan sendiri. Itulah sebenarnya partai seperti itu kan gitu.
Yang kedua Prabowo Subianto, ya kan? Ya. Dengan Gerindra, Ya. kan gitu, mencalonkan, Ya. ya, sampai dengan sekarang, ya kali. Kemudian PKB, Ya. Caimin, Ya. sekarang mencalonkan sebagai Wapres. Wapres. Ya. Partai memang begitu kan gitu. Ya. Yang jadi pertanyaan, Bung Raffi, Golkar, Oke. pemenang kedua. Ini kan sebenarnya dengan mengangkat Gibran sebagai Golkar kemudian dicalonkan untuk menjadi Wapres, itu kan pelecehan Ya. terhadap kader-kader Golkar yang luar biasa. Ya. Termasuk Erlangga sendiri. Ya, dan Golkar ini luar biasa loh. Ketika reformasi dia digebukin, bahkan Ya. mau dibubarkan kan. Ya. Tapi selang pendegek pemilu nomor 1 loh. Nomor 1. Tahun 1999 digebukin di mana-mana. Iya. Tahun 2004 nomor 1. Nomor 1. Ya. Jadi Golkar itu luar biasa gudangnya kader. Ya. Karena mereka menerapkan. Contohnya saja, sekjennya, Ya. Sekjen TNI Purnawirawan Ludwig Paulus. Ya. Ketika masuk dia nggak diterima. Ya. Lu masuk dulu di bidang pertahanan. Gitu. Setelah masuk di bidang pertahanan, tahun kedua atau ketiga dia masuk ke PLH Ketua Golkar Lampung. Baru jadi sekjen. Kan gitu. Ini saya tidak mengecilkan generasi muda, tidak mengecilkan Gibran ya. Ya. Walaupun dalam kondisi yang sekarang ini dalam meningkatkan destinasi pariwisata, Ya. saya katakan cukup berhasil. Walaupun itu juga mungkin tidak menampik ada bawaan dari wali kota yang ramah kan Pak Rudi kan gitu kan. Satu. Yang kedua, ya enak jadi wali kota yang homogen, lalu dibantu pula oleh pusat. Proyek-proyek pusat kan banyak di sana. Ya. Kemudian pada saat weekend kemarin Airbus, Ya. Garuda menerbangkan Airbus untuk kunjungan untuk Jakarta Solo itu. Ya. Itu kebetulan saya di sana saya ambil ada keberhasilan itu. Tapi kan Ya. dalam sektor seperti itu kan itu. Sedangkan Ya siapapun bisa Pak kalau jadi wali kota, tapi kemudian bapaknya presiden ya kan orang takut semua. ya maksudnya Soalnya di tempat di daerah yang homogen pula gitu. tapi kan itu kan dia pandai mempermanfaatkan bapaknya itu kan Oke, iya, gitu, iya. bisa juga. Jadi nah tetapi untuk negara ini 270 sebenarnya lagi 280 juta. Masa presiden nanti waktu pers bilang kalau dia jadi presiden Iya. nanti tunggu bapak dulu, nggak mungkin kan? Ini nasib loh. Iya. Nasib rakyat Indonesia loh ini yang itu yang menjadi kekhawatiran kita semuanya gitu.